Bagi kita mengkaji Al-Quran ini merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam rangka kita mencapai ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang mencapai puncak, qawamah, jalan orang-orang yang istiqomah. Maka di dalam surah Al-Isra ayat 9 menjelaskan tentang Quran, menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, paling utama, paling tinggi, gitu ya. Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ini satu kalimat yang merupakan lanjutan dari pemahaman ihdinas siratal mustaqim. Inna hadzal Quran, sungguh Quran ini, hadza, kalau hadza itu berarti sesuatu yang dekat sama kita, sesuatu yang kita biasa lakukan, baca dan sebagainya. Hadza yang dekat sekali, ya. Ia memberi petunjuk. Jadi Al-Quran itu memberi petunjuk, ya. Lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lurus, jalan yang menanjak, jalan yang paling tinggi, jalan yang menuju ketinggian, jalan yang dilakukan oleh orang-orang istiqomah. Hiya aqwam itu sama, ya. Asal kata ihdinas siratal mustaqim itu kata asalnya qawama, ya. Qawama, aqwam yang lebih super, ya, aqwam. Jadi dalam mengkaji Al-Quran ini perhatikan hubungan-hubungan kalimat-kalimat, kata-kata, ya. Karena Al-Quran itu konsisten. Kalau kata-katanya itu berkenaan dengan suatu keadaan yang meningkat, ya, dia akan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan tingkat itu, ya. Maka Al-Quran, banyak kesamaan Al-Quran dalam pengertian, ya, Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Al-Hadi, ya, Al-Ayah, Al-Ayah, Al-Hadith, An-Nur, Ar-Ruhan, Al-Bayyinah. Itu artinya Al-Quran semua, tapi punya arti tersendiri, ya. Jadi dengan tahu kata-kata itu kita lihat level dari ayat itu, ya, itu. Wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat, memberi kabar gembira, ya, bagi orang mukmin yang, malahan orang mukmin yang beramal soleh, ya'malu sholihat, lahum ajran kabira, bagi mereka itu pahala yang besar, kabir, ya. Jadi seluruh ayat-ayat Al-Quran itu mengandung petunjuk, ya,
6.236 ayat itu bagi kita itu mengandung petunjuk. Maka kita berusaha ya, menggali, memahami terus menerus ya, supaya itu menjadi petunjuk, menjadi jalan hidup kita, menjadi jalan pikiran kita, menjadi jalan perjuangan kita, jalan ibadah kita. Artinya kalau kita sholat, ingin mencapai sholat yang tinggi, tidak ada lain, harus bersama Al-Quran, harus mengerti Al-Quran. Kalau kita mencapai infak yang tinggi, tidak lain melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ya. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, sungguh-sungguh mudah-mudahan Quran diwariskan kepada kita. Ya. Semua itu membuat kita bersemangat untuk memahami Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang billati hiya aqwam, jalan yang menuju kemuliaan. Ya. Kemarin kita memahami surah Hud ya, berkenaan dengan istiqomah yang harus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemarin kita sudah selesailah pokok-pokoknya ya, bahwa Rasulullah SAW itu disuruh oleh Allah untuk istiqomah. Kemarin saya agak sedikit bacanya terbalik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah tarafayin nahar ya, bukan tarafayin nahar ya, berkenaan dengan istiqomah terhadap sholat ya. Jadi kita akan mengambil poin-poin ya di dalam pembahasan istiqomah ini. Istiqomah yang mana bisa kita lakukan, nah, istiqomah yang mana berat kita lakukan, namun kita berusaha. Misalnya menolak kejahatan dengan kebajikan. Nah, tentunya kita melakukan kebaikan walaupun orang berbuat jahat pada kita. Nah, gitu. Itu berat itu, tapi mudah-mudahan kita bisa mencapai. Ya. Jadi tahapannya, kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita boleh membalas. Ya, orang zalim itu boleh dibalas. Ibarat dia nampar pipi kanan, kita boleh menampar pipi kanan dia, dengan syarat tidak boleh sekeras dia. Nah, satu ya. Kedua, bersabar. Sabar itu jauh lebih baik. Nah ini yang ketiga ini ya. Mengubah yang jahat itu dengan kebajikan. Kita sampai di mana istiqomah mencapai itu? Nah, tentu bertahap ya. Mari kita kaji satu ayat saja mengenai Nabi Muhammad SAW. Mengenai Nabi Muhammad SAW dalam arti beliau itu disiplinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilarang, bisa disuruh ya. Mari kita lihat surah Yunus. Kemarin saya menyebut surah Yunus ayat 61, tapi tidak lupa saya bahas. Mari kita lihat ya. Surah Yunus itu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah engkau Muhammad
dalam suatu urusan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu tidak mengerjakan sesuatu, tidak mengerjakan sesuatu, itu ya, dan tidak membaca satu ayat Quran, suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula melakukan sesuatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Nabi lagi demikian diberi petunjuk oleh Allah. Kalau kamu malas, tidak melakukan sesuatu urusan, ya, capek, katakanlah, tidak baca Quran, ya, tidak baca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula melakukan sesuatu pekerjaan, melainkan kami menjadikan saksi-saksi. Jadi Nabi disuruh bekerja terus, ya. Nah, mari kita lihat bahasa Al-Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus ayat 61, ya. Wa ma takunu fi sya'n. Tidaklah kamu Muhammad berada dalam suatu urusan. Nah, fi sya'ni itu sya'n, itu urusan yang mulia, yang agung, ya. Jadi kelihatan apa yang diurus oleh Rasulullah itu agung, berdakwah, ya, menyemangati orang, melakukan perang, urusan yang agung, ya. Wa ma tatslu minhu min Quran, dan tidak membaca Quran, ya, tidak membaca suatu dari Quran. Wala ta'maluna min amal, dan tidak mengerjakan amal, ya. Jadi 3 yang dicontohkan jika dia tidak melakukan, ya. Illa kunna alaikum, kecuali kami telah menjadikan terhadap kalian syuhuda, saksi-saksi. Ini terjadi perubahan domir. Kalau tadi kepada Nabi Muhammad, sekarang kepada kalian. Jadi apa yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian dirubah untuk kalian semua, ya, untuk kita juga saksi-saksi. Idh tufidu nafi, tatkala kalian melakukan amal itu, sungguh-sungguh serius itu, ya. Tufidu, tidak melakukan amal itu serius dilakukan, ya. Wa ma ya'zubu ar-rabbik, dan tidak pula amal itu luput. Pikir kita luput, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, semua dicatat, ya. Wa ma ya'zubu ar-rabbik mim mithqala dzarrat fil ardh, walaupun sebesar zarah, yang sekecil-kecil amal, ya, di dunia ini, wala fis sama, di langit, wala asrara min dzalik, dan tidak pula yang lebih kecil daripada hal itu, ya. Wala akbar, walaupun lebih besar, illa fi kitabim mubin, kecuali tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz, ya. Jadi ini peringatan bagi kita, jangan berleha-leha, gitu, ya, sehingga dalam keseharian kita tidak melakukan sesuatu,
tidak baca Quran, misalnya gitu ya. Tidak beramal. Itu merupakan suatu pendisiplinan. Disiplin. Saya kira cukup untuk istiqomah kedua itu ya, cukup. Mudah-mudahan kita tergambar oleh kita, dan suatu yang bagi Rasulullah itu yang sekarang terus berlangsung adalah perselisihan antar umat ya. Pada waktu Nabi Muhammad SAW itu berselisih kepada umat Nasrani dan Yahudi ya. Terus perselisihan itu dan diteruskan sampai sekarang ya. Teruskan sampai sekarang, dan kita alhamdulillah ya, banyak para mualaf yang berjuang waktu itu ya. Para mualaf berjuang karena dia terpaham sebetulnya perselisihan mereka itu hanya dua ingin dijatuhkan. Satu, Nabi Muhammad SAW. Dia jatuhkan Nabi Muhammad SAW ya. Banyak dia lihat apa kelemahan menurut pikiran mereka ya. Kelemahan Rasulullah SAW. Kedua, kelemahan Al-Quran ya. Sampai yang kita sendiri tidak belajar kan dalam qiraat itu ya, suatu bacaan di dalam Al-Quran ya, ada yang hafaz, ada yang macam-macam, itu dipelajari oleh mereka. Terus dia tanyakan pada kita, kamu bilang Al-Quran itu semuanya sama, tidak pernah berubah, katanya gitu. Ini menurut berbagai versi Al-Quran itu ada perubahan. Sampai situ dia ingin menjatuhkan Al-Quran, sedangkan kita sendiri nggak belajar ya. Alhamdulillah kita bisa jelaskan mengapa ada perbedaan, kemudian artinya juga tidak berbeda ya, perubahan-perubahan itu tidak membedakan ya. Saya kira itu menjadi tantangan kita sampai saat ini. Alhamdulillah para mualaf berjuang terus ya. Kita hanya mampu kalau Al-Quran ya, kita menjelaskan Al-Quran saja, sedangkan mereka mampu menjelaskan kelemahan-kelemahan kitab suci yang disusun mereka. Nah, itulah kelebihan dari para mualaf itu. Maka saya kadang-kadang berkomunikasi dengan mereka, dia sadar apa yang dilakukan ya. Dia bilang, inilah yang bisa kami lakukan ya. Kita berjuang bersama-sama ya, bagi-bagi tugas katanya. Ya, mudah-mudahan semakin kuat ya. Sudah ada juga kelompok-kelompok muda yang menguatkan tim seperti itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.